Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Jurodun. Kali ini kita akan membicarakan tentang peluang suatu kejadian. Silakan diperhatikan model bangunan rumah dan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah di beberapa daerah tertentu ternyata sangat berkaitan erat dengan kejadian alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Sebagai contoh, bangunan rumah di suatu daerah bagian Maluku rata-rata memakai atap seng karena daerah tersebut sering diguncang gempa bumi. Penduduk setempat memilih atap bangunan seperti itu agar kerugian pada saat gempa dapat diminimalisir. Kejadian lain yang dapat ditaksir misalnya kemungkinan suatu kesebelasan menang dalam pertandingan ataupun perakiraan cuaca dan masih banyak contoh lainnya. Dalam setiap penelitian ataupun percobaan yang mengandung ketidakpastian, kita perlu menarik suatu kesimpulan. Agar kesimpulan itu dapat kita taksir secara tepat, maka kita perlu memahami yang namanya peluang. Baik. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian disebut sebagai percobaan. Misalnya, kita melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, maka hasil yang keluar adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Biasanya dinyatakan dengan S kapital. Dan setiap hasil dalam ruang sampel disebut sebagai titik sampel. Banyaknya anggota dalam ruang sampel S dinyatakan dengan NS. Misalnya, dari percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya anggota dari ruang sampel itu, NS, banyaknya anggota adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dalam pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, maka bilangan itu disebut sebagai kejadian. Jadi kejadian itu sama dengan titik sampel tadi. Jadi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, kita lihat latihan 2.1. Nomor 1, tuliskan sampel percobaan dari yang A. Pelemparan 1 keping uang logam. Nah, 1 keping uang logam berarti sampelnya adalah, ruang sampel adalah himpunan yang terdiri dari angka dan gambar. Nah, himpunan yang terdiri angka dan gambar. Yang B, pelemparan 1 buah dadu. Nah, kalau pelemparan 1 buah dadu berarti sampelnya adalah himpunan yang anggota adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini. Yang C, pelemparan 2 keping uang logam bersamaan. Nah, 2 keping uang logam berarti anggotanya, himpunannya, sampelnya adalah himpunan yang terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Berarti jumlahnya ada 4. Yang D, pelemparan 3 keping uang logam bersamaan. Nah, ini berarti bisa angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya sampai gambar-gambar-gambar. Ini ada banyaknya, nanti ada 8. Silahkan dicacah sendiri, dicari sendiri ya. Kemudian yang ke E, pelemparan 2 dadu bersamaan, berarti nanti ada, kalau dadu bersamaan berarti ada
11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya sampai 65 dan 66. Jumlahnya nanti ada 36. Pelemparan satu keping uang logam dan satu buah dadu, berarti nanti ada 12 ini. Satu angka, satu gambar, dua angka, dua gambar, dan seterusnya sampai 6 angka, 6 gambar. Ada 12. Yang nomor 2, sebuah dadu merah dan dadu putih dilemparkan bersamaan satu kali. Tentukan A banyaknya titik sampel, berarti banyaknya titik sampel ada 2 dadu, yaitu dadu merah dan dadu putih, berarti banyaknya adalah NS-nya adalah 36. Kemudian titik sampel 36. Kemudian banyaknya kejadian muncul mata dadu 4 pada salah satu atau kedua dadu, berarti ya mungkin 14, 24, 34, 44, 54, 64, 41, 42 dan seterusnya. Lihat ada sekitar ada 11 nanti. Kemudian banyak kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 7 atau 12. Yang berjumlah 7 itu ada 16, 25, 34 dan seterusnya sampai yang ada 12 dari 6. Nah, totalnya nanti ada 7. Oke. Yang lainnya silahkan dikerjakan di buku tugas, difoto, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Saya tunggu. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.